Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan nadakhiruha dzafiratan liwamiddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nawaitu ta'alluma ta'lima tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif al-imam Yahya bin Syaraf an-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa radhahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum ba'ithir rusuli salawatullah wa salamuhu alaihim ilal mukallafina li hidayatihim wa bayani syara'i'id din bidalailil qat'iyyah wa wadihatil barahin. Ahmaduhu ala jami'i ni'amih wa as'aluhul mazid min fadlihi wa karamih ila akhir magal radhiyallahu ta'ala anhu wa radha wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul. Ada nabi, ada rasul. Setiap rasul pasti nabi, tapi tidak semua nabi adalah rasul. Karena itu jumlahnya nabi lebih banyak dibandingkan jumlahnya rasul. Nabi itu jumlahnya 124.000, sementara jumlahnya rasul 313. 25 diantaranya Allah sebut satu-satu nama mereka ada di dalam Al-Quran, karena itu wajib untuk kita mengenal dan menghafal nama-nama 25 nabi tersebut. Apa yang membedakan antara nabi dengan rasul? Secara umum sama, tapi bedanya adalah seorang nabi tidak wajib untuk mendakwahkan ajaran agamanya kepada umatnya. Seorang rasul itu adalah insanun hurrun dzakarun min bani Adam, seorang manusia merdeka, seorang laki-laki. Artinya nggak mungkin nabi atau rasul itu dari kelompok wanita, atau nabi rasul itu seorang budak, itu nggak mungkin. Seorang rasul adalah manusia yang berjenis kelamin laki-laki, uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighi, yang mereka diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintah para rasul untuk menyampaikan, mendakwahkan wahyu tersebut kepada umatnya. Ada rasul yang punya kitab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam punya kitab namanya Suhuf. Nabi Syith, putra Nabi Adam, keturunan Nabi Adam, juga punya kitab namanya Suhuf. Hanya saja yang sering kita kenal Suhuf itu adalah Suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nabi Musa bukan hanya punya Suhuf, tapi juga punya kitab Taurat. Zabur turun kepada Nabi Daud, Injil turun kepada Nabi Isa. Rasul itu nggak harus punya kitab. Rasul itu nggak harus punya kitab. Walaupun nggak punya kitab, asal
seorang rasul tersebut diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan wahyunya Allah, firman-Nya Allah, maka itu namanya rasul walaupun nggak punya kitab. Nabi tapi nggak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan wahyunya Allah, firman-Nya Allah, itu namanya bukan rasul. Itu namanya adalah nabi. Jumlahnya nabi 124.000. Jumlahnya rasul 313. Persis jumlahnya sahabat. Jumlahnya sahabat ada 124.000 sahabat. Jumlahnya sahabat yang ikut perang, iya, ketika melawan orang kafir, perang apa namanya? La ilaha illallah. 313. Perang Badar 313 sahabat. Jumlah total sahabat 124.000. Tapi di antara mereka ada pilihan-pilihan di antara sahabat yang Allah takdir nasibnya mereka ikut perang Badar. 313. Di antara mereka 313 sahabat, ada 10 di antara mereka yang al-basyarina bil jannah, yang mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Naam. Di antara sekian banyak rasul, setiap rasul, setiap nabi itu punya tugasnya masing-masing, punya fungsinya masing-masing. Tapi secara umum semua nabi, semua rasul, 124.000 nabi, 313 rasul, mereka punya satu tugas utama yang tidak mungkin tidak disampaikan oleh Allah kepada mereka atau mereka kepada umatnya. Apa itu? Setiap nabi, setiap rasul wajib beriman kepada Rasulullah dan wajib untuk menyampaikan kepada umatnya untuk beriman kepada Rasulullah SAW. Dan mereka, para nabi, para rasul, wajib untuk menjaga nur Nabi Muhammad SAW di setiap tulang sulbinya mereka. Subhanallah. Pernah diceritakan, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, bahwasanya Rasulullah SAW sa'ala Jibril alaihi salatu wassalam. Rasulullah pernah tanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, "Ya Jibril, kam umirta minas sinin?" Jibril, kamu dikasih umur sama Allah mulai awal penciptaan kamu sampai sekarang ini berapa tahun? Umurnya kamu Jibril berapa tahun? Maka dikatakan oleh Jibril, "Ya Rasulullah, lastu a'lam ghaira anna fil hijabir rabi." Aku nggak tahu ya Rasul, kecuali aku ingat ketika aku ada di hijab lapisan keempat. Najman yatla'u fi kulli sab'ina alfa sanatin marratan. Aku ingat ketika ada di hijab lapisan keempat, selalu setiap 70.000 tahun sekali bersinar, berpendar satu bintang, satu cahaya yang terang benderang. Ra'aituhu itsnaini wa sab'ina alfa marratin. Dan aku sudah melihat seumur hidupku bintang tadi itu berpendar sebanyak 72.000 kali. Tidak berpendar kecuali setiap 70.000 tahun sekali. Dan aku Jibril sudah melihat bintang tersebut bercahaya sebanyak 72.000 kali. Maka Rasulullah SAW tanya kepada Jibril, "Jibril, atadri man dzalikan najm?" Jibril, tahu nggak kamu siapa itu bintang? Allah wa rasuluhu a'lam. Nggak tahu ya Rasul, Allah dan engkau yang tahu. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Wa izzata rabbi jalla jalaluhu ana dzadzikal kaukab." Ketahuilah wahai Jibril, bintang yang kamu saksikan cahayanya setiap 70.000 tahun sekali itu adalah aku. Ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Seorang sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa sih yang pertama kali Allah ciptakan ini? Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan ini apa ya Rasul? Sebelum ada sesuatu, ada makhluk yang pertama kali. Nabi Adam? Bukan. Surga neraka? Bukan. Arsy-Nya Allah?
kursinya Allah bukan, langit, bumi, planet, galaksi bukan. Jabir, ketahuilah sesungguhnya Allah menciptakan, sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah ciptakan nur Nabi Muhammad, nurku, nur Rasulullah SAW, yang berasal daripada nurnya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Bahkan Sayyidina Ali Zainal Abidin, putra Sayyidina Husain. Sayyidina Husain adalah putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah menantu Rasulullah SAW. Sayyidina Ali Zainal Abidin pernah meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Kuntu nuran baina yaday Rabbi qabla khalqi Adam alaihi salatu wassalam bi arba'ata asyara alfi am." Aku ini sudah menjadi nur di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah ciptakan Nabi Adam 14.000 tahun sebelumnya. 14.000 tahun sebelum Allah ciptakan Nabi Adam sudah ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam kitab As-Sirah Al-Halbiyah. Nah, dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah, Al-Imam Ahmad Zaidi Dahlan radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, beliau meriwayatkan dari berbagai macam hadis yang kesimpulannya bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika awal mula menciptakan Nabi Adam alaihissalam, maka Allah berfirman kepada Nabi Adam. Allah memberikan ilham kepada Nabi Adam sehingga Nabi Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, lima kannaitani Aba Muhammadin?" Ya Allah, kenapa engkau panggil aku dengan Abu Muhammad, ayahnya Muhammad? Ya Allah, siapa tuh Muhammad? Kenapa engkau panggil aku sebagai ayahnya Muhammad? Padahal baru saja engkau ciptakan aku. Nabi Adam nggak punya keturunan, nggak punya anak, menikah dengan Hawa aja belum saat itu. Tapi kenapa Allah panggil beliau dengan Abu Muhammad, ayahnya Muhammad? Maka Allah menjawab, "Ya Adam, irfa' ra'sak." Adam, coba tengok ke atas. Coba tengok ke atas. Angkat kepalamu, hai Adam. Farafa'a ra'sahu. Maka Nabi Adam pun menengok ke atas, menoleh ke atas. Fara'a nura Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi suradil arsy. Maka Nabi Adam dengan mata kepala beliau sendiri, beliau menyaksikan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di seluruh lapisan arsy. Faqal, "Ya Rabb, ma hadzal nur?" Maka Nabi Adam kaget, takjub, kagum, keheran-heran. Kemudian tanya kepada Allah, "Ya Allah, nurnya siapa? Ya Allah, ini nurnya siapa nih? Cahaya apa ini ya Rabb?" Dikatakan, "Hadzan nur, nur nabiyyi min dzurriyyatika ismuhu fis sama Ahmad wa fil ardi Muhammad." Itu yang kamu tengok, yang kamu saksikan, yang kamu lihat adalah nur daripada nur nabiku, utusanku. Dia termasuk keturunanmu. Di langit dikenal namanya Ahmad, di bumi dikenal namanya Muhammad. Subhanallah. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah berfirman kepada Nabi Adam, "Laulahu ma khalaqtuka wala khalaqtu sama'an wala arda." Adam, ketahuilah, kalau bukan karena Muhammad, tidak aku ciptakan kamu, tidak aku ciptakan langit, tidak aku ciptakan bumi. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Al-Imam Hakim dalam sahihnya meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa radhah, bahwasanya anna Adam alaihi salam ra'a isma Muhammadin maktuban bi 'alal arsy. Nabi Adam itu ketika menyaksikan nur Nabi Muhammad atau nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termaktub, tertulis di puncak arsy, di langit-langit arsy, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam, "Adam, nur yang kamu saksikan adalah nur laula Muhammad ma khalaqtuk." Nur seorang nabi, seorang rasul, seorang utusan, termasuk di antara keturunanmu, yang kalau bukan karena dia aku nggak ciptakan kamu. Yang kalau bukan karena dia aku nggak ciptakan kamu, ya Adam. Sehingga ketika Nabi Adam
terusir dari surga, turun ke dunia, tobat, tapi nggak serta-merta tobatnya Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai terucap beberapa kalimat dari lisan mulia Nabi Adam baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tobat. Apa kalimatnya? Banyak. Di antara kalimat yang terucap, yang dengan kalimat tersebut Allah terima taubatnya beliau setelah berlama-lama nggak Allah terima taubatnya beliau adalah Allahumma ghfirli bijahi Muhammad. Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni kesalahanku Adam karena sebab kemuliaannya Muhammad. Tanya Allah, Adam, dari mana kamu tahu siapa Muhammad? Padahal belum aku ciptakan itu Muhammad. Ya Allah, ketika awal penyempurnaan Engkau ciptakan aku buka mata, tidak aku lihat dinding-dinding arsy kecuali termaktub namamu dan nama Muhammad. Enggak ada Tuhan kecuali Engkau, berarti Muhammad bukan Tuhan, tapi bukan sembarang makhluk. Tidak Engkau sandingkan namamu kecuali dengan nama Muhammad. Dinding arsy, dinding surga, semua selalu termaktub la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari situ aku tahu bahwa Muhammad memang bukan pencipta, memang bukan Tuhan, makhluk, tapi bukan sembarang makhluk, ciptaan, tapi bukan sembarang ciptaan. Nah, itu disebutkan dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadithiyah bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha khalaqa nura Muhammadin qabla al-asya' min nurih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan nur Nabi Muhammad daripada nurnya Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah ciptakan segala sesuatu. Subhanallah. Malah dalam satu riwayat, semua makhluk itu bersumber penciptaan mereka daripada nurnya Nabi Muhammad SAW. Dari sinilah wa ma arsalnaka illa rahmatan, tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Semesta alam bukan hanya umatnya tok, bukan hanya manusia tok, bukan hanya yang beriman, bukan hanya yang taat, yang kafir, yang maksiat, bukan hanya yang ada di bumi, semesta alam. Semesta alam semua mendapatkan cipratan daripada rahmatnya Allah yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Tidak ada wasilah, tidak ada jembatan rahmatnya Allah kepada kita, kepada semesta alam yang lebih besar, yang lebih mulia, yang lebih agung daripada rahmatnya Allah yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Semua lapisan bumi, semua lapisan langit, semuanya mendapatkan cipratan rahmatnya Rasulullah SAW yang bersumber daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bisa begitu? Semua alam semesta mendapatkan bagian rahmatnya Rasulullah karena mereka tidak tercipta kecuali dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dalam kitab Hujjatullah 'alal Alamin karya Al-Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, Nabi Adam alaihissalam itu pernah diceritakan terdengar di dahi beliau suara yang seperti suaranya burung. Ada di dahi beliau terdengar satu suara, suaranya seperti suara burung. Maka karena beliau heran, Nabi Adam alaihissalam tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ini suara apa betul suara burung? Tapi aku saksikan gak ada burung ya Rabb. Ini suaranya apa ya Rabb? Ya Allah, ini suaranya siapa? Suara apa ini ya Allah? Ya Allah." Maka dikatakan, "Ya Adam, hadza tasbihu khatamin nabiyyin wa sayyidi waladik minal mursalin sallallahu alaihi wasallam." Ya Adam, itu suara bukan suara kicauan burung, tapi itu suara adalah suara tasbihnya, suara zikirnya pemimpin para nabi, paling utamanya para rasul, min waladik, yang dia termasuk di antara keturunanmu, bahkan menjadi pemimpin daripada seluruh keturunanmu. Semua nabi itu keturunannya Nabi Adam, semua nabi keturunannya Nabi Adam, tapi tidak ada nabi yang lebih mulia melebihi kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Semua anak Adam aku adalah sayyidnya, aku adalah junjungan mereka, aku adalah pimpinan mereka. Bahkan nanti ketika semua nabi menghadap kepada Allah, semua ketar-ketir dalam keadaan khawatir, takut, cemas. Kenapa? Karena mereka masing-masing membawa kesalahannya masing-masing. Kecuali ada satu nabi yang menghadap kepada Allah dalam keadaan suci, nggak punya salah. Sehingga semua nabi berlindung kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka tahu siapa Rasulullah.
Dan mereka tahu siapa mereka. Mereka tahu satu-satunya nabi yang nggak punya salah kepada Allah adalah Rasulullah. Sementara mereka menghadap kepada Allah masing-masing bawa salah. Nabi Adam makan buah khuldi, Nabi Ibrahim ya berbohong, Nabi Musa membunuh, dan seterusnya dan seterusnya. Nabi Daud menikah sampai 100 kali. Ya nggak berdosa, tapi orang itu Nabi itu semakin dekat dengan Allah, mereka setiap berbuat salah sedikit saja, mereka merasa kesalahan besar. Itu Nabi. Kalau kita kan enggak. Tanda dekat dan jauhnya seorang hamba kepada Allah, ketika dia berbuat salah, dia anggap itu dosa besar. Itu tanda kalau dia dekat sama Allah. Tanda kalau seseorang itu jauh dari Allah adalah ketika dia berbuat dosa besar tapi dianggap remeh, dianggap kecil, dianggap sepele. Itu tanda dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat para nabi. Enggak dosa, enggak salah, enggak ada resiko neraka mereka. Tapi salah dikit mereka merasa kesalahan besar. Kesalahan yang membuat kecewa dan marah Allah Subhanahu wa taala. Setiap nabi di akhirat bawa kesalahannya sendiri-sendiri. Tapi karena mereka tahu nggak ada nabi yang tidak punya salah kecuali Rasulullah, sehingga mereka berlindung di bawah liwaul hamad, panji bendera yang dibawa oleh tanganmu ya Rasulullah SAW. Karena mereka tahu mereka sebagai nabi nggak punya hak untuk memberikan syafaat. Cuman satu nabi yang punya hak untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Maka mereka pun juga berlindung kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian ketika nur Nabi Muhammad SAW terlihat bersinar, terang benderang ada di wajah Nabi Adam alaihissalam, maka Allah mengambil sumpah Nabi Adam. Ini yang saya bahas tadi, bahwa Nabi, Rasul, termasuk Nabi Adam punya tugas yang masing-masing punya tugasnya sendiri-sendiri. Tapi ada tugas yang umum, tugas yang rata. Setiap Nabi, setiap Rasul mengemban amanat ini. Apa itu? Iman sama Rasulullah, menyampaikan kepada umatnya untuk iman kepada Rasulullah, dan menjaga nurnya Nabi Muhammad SAW dalam tulang sulbinya mereka. Di dalam tulang sulbinya mereka. Ketika nur Nabi Muhammad tampak berkilauan ada di wajah Nabi Adam alaihissalam, maka seketika itu Allah mengikat janji, mengambil sumpah kepada Nabi Adam alaihissalam, ya Adam, khudhu, terimalah nur Muhammad yang ada di wajahmu itu, terima. Bi ahdi wa mitsaqi, dengan janjiku, dengan ikatan sumpahku, ala allatu di'ahu illa fil aslabit tahirah wal muhsanatiz zahirah. Aku angkat sumpah kamu wahai Adam, tidak kamu titipkan nur kekasihku Muhammad yang aku titipkan kepada kamu kecuali suatu saat akan kamu titipkan di rahim-rahimnya perempuan yang suci. Jangan sembarangan ya. Itu nur kekasihku Muhammad, jangan sampai kamu salah menitipkan kepada seseorang. Kita ini menikah tujuannya bukan pelampiasan nafsu, bukan syahwat. Tapi sebetulnya tujuan kita menikah adalah memproduksi keturunan yang soleh. Tazawwaju tanakahu taktsuru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Menikah, kawin, jangan sampai enggak kawin, jangan sampai enggak nikah, kata Nabi. Perbanyak keturunan, kata Nabi. Perbanyak keturunan. Kenapa? Banyaknya keturunan di antara umatku adalah sesuatu yang aku bangga-banggakan, aku unggul-unggulkan nanti di hadapan para nabi di hari kiamat. Tapi keturunan ini gimana dulu? Masa keturunan yang masuk neraka? Keturunan yang baik, keturunan yang soleh, keturunan yang bertakwa. Tujuan kita menikah bikin bangga Nabi. Dengan apa? Keturunan yang soleh. Kita menikah tujuannya bikin bangga Nabi. Kalau cuma pelampiasan nafsu, syahwat, ya bukan bikin bangga Nabi itu. Ya sifat manusiawi, sifat alami, natural seorang manusia. Tapi kalau untuk bikin bangga Nabi, saya menikah tujuan utamanya adalah punya anak putra putri yang soleh soleha, sehingga anak saya dibanggakan sama Nabi. Saya karena berhasil mendidik anak sehingga menjadi anak yang dibanggakan sama Nabi, ketularan saya pun juga dibanggakan oleh Nabi di hadapan para Nabi yang lain. Tujuan menikah. Karena itu Nabi Adam diikat janji, diangkat sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku titipkan nur Muhammad, dan jangan kamu titipkan nur Muhammad, kamu pindah ke nur Muhammad kecuali kepada rahimnya perempuan yang suci. Saya kasih gambaran. Ini buat yang belum menikah atau yang mau ngambil mantu. Penting. Kita ini kalau mau menikah, jangan cuma sekedar cari calon suami atau cari calon istri.
cari calon bapak, cari calon ibu. Kalau cuma sekedar cari calon suami, calon istri, urusannya cuma dua, dapur sama kasur. Dapur sama kasur. Urusan dapur ada yang memberi belanja, ada yang masak. Urusan kasur ada yang menerima, ada yang memberi. Ada yang memberi spermanya, ada yang menerima dengan rahimnya. Wis, nggak lebih daripada itu. Kalau cuma sekedar cari suami, cari istri. Tapi kalau cari calon bapak untuk anak-anaknya itu. Kalau cari calon suami, calon istri urusannya dunia. Tapi kalau cari calon bapak, cari calon ibu untuk anak keturunannya urusan di akhirat. Kalau kita dapat calon suami atau calon istri, belum tentu suami kita atau istri kita adalah bapak dan ibu yang baik buat keturunan kita. Tapi kalau kita cari calon ibu, calon bapak, otomatis dia adalah istri yang baik buat kita, ibu yang baik buat putra putri kita, dia adalah suami yang baik buat kita, bapak yang menjadi imam yang baik buat putra putrinya kita. Kalau cuma sekedar cari calon istri, calon suami, dari sini ke mana, Pasar Gadang misalnya, ratusan dapat. Tapi kalau cari calon bapak, calon ibu, iya, cari calon bapak, jangan cuma cari calon mantu. Oh, saya cari calon istrinya anak, calon suaminya anak. Enggak, cari calon bapak putunya saya. Saya cari calon ibu cucunya saya. Lain kan? Target itu menentukan usaha. Target itu menentukan usaha. Kalau targetnya setengah-setengah, ya usahanya setengah-setengah. Tapi kalau targetnya cari calon bapak untuk cucunya, cari calon bapak untuk anak-anaknya, cari calon ibu untuk keturunannya, cucunya, anaknya. Oh, targetnya tinggi sehingga upayanya dia lebih selektif. Saya mau tanya, jenengan punya uang 100 juta. Punya uang 100 juta. Mau nitip. Saya mau tanya, 100 juta sedikit apa banyak ya? Banyak. Mau nitip sama orang, apa sembarangan jenengan titipkan sama orang? Sak ketoke moto titip ya, titip. Pokoknya wongi ganteng atau ayu sugih titip 100 juta. Enggak kan? Kenapa? Wah, masih sugih. Ketok 1 juta bisa gelap mata nanti. Pasti jenengan titip. Maaf, 100 juta kita pilih-pilih. Naruh di bank mana? Nitip kepada siapa? Spermanya kita, maninya kita itu calon anaknya kita. Kenapa nggak pilih-pilih untuk dititip kepada rahimnya siapa? Takhayyaru linutofikum. Pilih-pilih, kata Nabi SAW. Selektiflah kepada siapa kamu menitipkan spermamu. Cari calon mantu juga begitu. Nah, kamu sama bapak tujuannya satu. Apa itu? Cari calon bapak atau calon ibu buat anakmu ya. Bapak juga cari calon bapak, cari calon ibu buat cucunya bapak. Kadung, ketemu. Jenengan misal punya uang triliunan. Wah, kaya kan punya uang triliunan ini. Ada orang datang minjem duit berapa? 100 juta. Kira-kira walaupun kita punya uang triliunan, kaya raya kita, apa kita nggak pilih-pilih untuk ngasih pinjam duit kepada siapa? Walaupun cuma 100 juta, berapa persen? 100 juta dari triliunan uang yang kita punya. Tetap pilih-pilih nggak kita? Pilih-pilih. Bukan mentang-mentang triliunan kemudian datang, siapa orang mau minjem duit, kenal kasih. Enggak, tetap kita pilih-pilih. Minjemkan duit 100 juta, pilih-pilih. Maaf, minjemkan rahimnya anaknya kita, putrinya kita kepada siapa? Kenapa nggak pilih-pilih? Yang perempuan yang belum kawin, minjemkan rahimnya kepada laki-laki yang bagaimana? Kenapa nggak pilih-pilih? Jangan cuma cari ganteng atau ayu. Kalau seandainya kita nih yang laki berlomba-lomba cari istri yang soleha atau mantu yang soleha, niscaya perempuan-perempuan akan berlomba-lomba untuk jadi perempuan yang soleha. Permasalahannya kita yang laki cari istri yang ayu, cari mantu yang ayu. Akhirnya bukan berlomba-lomba dalam urusan kesolehan, tapi berlomba-lomba dalam urusan glowing, tapi gak tahu mutu. Glowing mukanya, tapi palsu. Nggak sholat. Oh ayu. Oh terkenal. Oh anak saya deket sama artis, seneng mungkin kita. Seneng, wow peduli amat artis tuh. Adegannya di sinetron bagaimana, peduli amat. Oh peduli amat dia pakai jilbab atau enggak, yang penting terkenal, yang penting kaya, yang penting ayu, cocok ini memperbaiki keturunan. Dohirnya mungkin memperbaiki keturunan, batinnya gimana?
Itu kan samanya menjual anaknya. Sing penting aku melok sugih, kapan aku duwe mantu sugih. Sing penting aku melok terkenal, kapan aku duwe mantu terkenal. Sebaliknya saat ini perempuan-perempuan itu berlomba-lomba untuk cari calon bapak untuk anaknya. Nyari laki yang soleh. Mertuanya, orang tuanya juga cari menantu yang soleh. Niscaya yang laki-laki juga berlomba-lomba untuk mensolehkan dirinya, bukan mengayakan dirinya. Sing penting sugih wis, sing penting ganteng wis. Enggak. Target menentukan upaya, tujuan menentukan usaha. Tujuan kita menikah apa? Itu menentukan usahanya kita. Kalau kita salah menentukan target, upaya kita pun juga salah. Salah keputusan, salah ngambil kebijakan, salah melangkah akhirnya. Dan salah melangkah dalam urusan pernikahan terus menerus beranak pinak, beranak pinak sampai kapan? Sampai akhirat. Sampai akhirat, tuntut menuntut itu nanti. Hati-hati, anak bisa nyokot orang tuanya. Waliyahumillah min dzalik. Lihat Nabi Adam. Adam, aku titip ke Nur Muhammad kepada kamu dan aku ikat janji kamu. Aku angkat sumpah kamu. Jangan kamu titipkan kecuali kepada perempuan-perempuan yang suci. Ya. Kemudian Nabi Adam alaihissalam dengan senang hati bangga menerima tugas tersebut daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada akhirnya Nur Nabi Muhammad berpindah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dari Nabi Nuh sampai kepada Nabi Syith. Nabi Syith termasuk daripada keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Ya, termasuk keturunannya Nabi Adam, keturunannya Nabi Nuh alaihissalam, cucunya Nabi Adam, gampangannya begitu. Berpindah-pindah Nur Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Syith. Maka ketika Nabi Syith dewasa, Nabi Adam nututi Nabi Syith. Nabi Adam nututi Nabi Syith. Ketika Nabi Adam sudah dewasa, Nabi Syith sudah dewasa, Nabi Adam sudah merasa ajalnya dekat. Maka sebagaimana Allah mengangkat sumpah Nabi Adam untuk menjaga nurnya Nabi Muhammad, maka Nabi Adam meneruskan tugas tersebut. Tongkat estafet yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga nurnya Nabi Muhammad diteruskan kepada Nabi Syith alaihissalam. Syith, ya bunayya innallaha akhadha 'alaika ahdan wa mitsaqan. Putraku Syith, ketahuilah Allah telah mengangkat sumpah kepada kamu, janji dan sumpah kepada kamu, min ajli hadzan nur al-mustawda' fi dhahrik wa wajhik. Mengangkat sumpah atas nama siapa? Atas nama nur yang sekarang ada dalam punggungmu, tulang sulbimu, yang ada di wajahmu, yang Allah titipkan kepadamu sekarang. Apa janjinya? Apa sumpahnya? Allah tad'ahu illa fi athhari nisa'il alamin. Untuk tidak kamu lanjutkan menitipkan nur tersebut kecuali kepada paling sucinya perempuan seluruh alam semesta. Artinya pilih-pilih kepada siapa kamu titipkan nur Nabi Muhammad SAW kepada seorang wanita. Nah, sampai pada akhirnya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawa, beliau mengatakan begini, anna Adam awsa ibnahu Syith. Nabi Adam itu ngasih wasiat kepada putranya Syith. Syith, setiap kamu menyebut nama Allah, jangan sampai kamu tinggalkan untuk menyebut nama Nabi Muhammad setelahnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setiap kamu nyebut namanya Allah Syith, kata Nabi Adam, jangan lupa setelah kamu sebut namanya Allah, sebut namanya Rasulullah SAW. Fa inni ra'aitu ismahu maktuban ala sagil arsh wa ana bainar ruh wad din. Ketahuilah, aku Adam selalu melihat nama Nabi Muhammad termaktub ada di dinding-dinding arsy. Thumma inni taraftu falam ara fis sama' mawdi'an. Ketika aku menoleh ke kanan ke kiri, ngelirik ke kanan ke kiri, ya, menengok ke atas, dangak ke atas, ke bawah, tidak aku melihat satu tempat pun kecuali illa ra'aitu isma Muhammadin maktuban alaih. Kecuali nama Nabi Muhammad juga termaktub ada di situ. Penuh. Walam ara fil jannah ghasran wala ghurfatan. Bahkan di dalam surga, wahai Syith, ketahuilah, tidak aku saksikan yang namanya istana-istana dalam surga, kamar-kamar di dalam surga, illa isma Muhammadin maktuban alaih, kecuali nama Muhammad termaktub di atasnya. Wala qad ra'aitu isma Muhammad maktuban ala nuhuril huril ain.
Sama, ketika aku melihat bidadari-bidadari di surga, di leher-leher mereka yang indah termaktub nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pepohonan, dedaunan, ranting, dahan yang ada di surga semuanya termaktub nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua, tidak ada yang terlepas kecuali tempat tersebut yang aku saksikan, kata Nabi Adam, ada tempat yang termaktub nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah syekh, para malaikat selalu mereka bukan hanya berzikir menyebut nama Allah saja. Setiap saatnya, setiap waktunya, mereka para malaikat tiada henti menyebut nama Allah dan juga menyebut nama Rasulullah SAW setelah mereka menyebut namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin, dan ketika Allah mengambil janji para nabi. Setelah kita tahu ya bagaimana Nabi Adam Allah mengangkat sumpah Nabi Adam kepada Bashir, terus berlanjut kepada para nabi dan para rasul setelah mereka. Maka Allah berfirman, dan ketahuilah, ingatlah wahai Muhammad, ketika Allah mengambil sumpahnya para nabi, lamma ataitukum min kitabin wa hikmah, para nabi, ketika aku telah sampaikan, berikan kepada kamu kitab dan juga hikmah, ilmu. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, kemudian setelah kalian wahai para nabi, para rasul, akan datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang kalian bawa. Nabi Muhammad apa pernah nyalahkan Nabi Adam? Pernah nyalahkan syariatnya Nabi Musa? Nabi Muhammad bawa Al-Quran, apakah Al-Quran menyalahkan Zabur, menyalahkan Taurat, menyalahkan Injil? Ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum, akan datang suatu masa seorang rasul datang kepada kalian yang tugasnya dia adalah membenarkan apa yang kalian bawa dari aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sumpahnya? La tu'minun nabi wa la tansurunnah, untuk kamu membela dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul tersebut. Karena itu Nabi Isa alaihissalam itu tugasnya adalah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Allah sebutkan dalam Al-Quran itu. Tugas Nabi Isa salah satunya adalah sebagai penyampai kabar gembira akan kedatangan Nabi setelah Nabi Isa, ismuhu Ahmad, yang namanya Ahmad. Subhanallah, lihat, setiap Nabi diangkat janji, diangkat sumpah oleh Allah untuk beriman kepada Rasulullah dan selalu menjadi pembela setia Rasulullah SAW. Ada nabi yang nggak iman sama Nabi Muhammad. Ada utusan Allah yang tidak menjadi pembela setia Rasulullah SAW. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Kalian mengaku enggak para nabi, kata Allah? Apakah kalian mau nih aku lantik untuk mengangkat sumpah bersama aku? Qalu aqrarna, qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Maka mereka mengatakan, aku bersumpah, kami bersumpah ya Allah, kami mau dilantik untuk bersumpah untuk menjadi pembela Muhammad dan beriman kepada Rasulullah SAW. Maka Allah berfirman kepada mereka, kalau gitu saksikanlah, ketahuilah, aku bersama kalian termasuk orang-orang bersaksi. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, alladzi yaraka hina tagum wa taqallubaka fis sajidin. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 218, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dialah Allah yang selalu memperhatikanmu wahai Muhammad ketika kamu berdiri, dan yang selalu memperhatikan perpindahanmu dari orang yang sujud kepada orang yang sujud berikutnya. Apa maksudnya perpindahannya Rasulullah dari orang yang sujud kepada orang sujud berikutnya? Yang dimaksud, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa radhahuma, adalah berpindah-pindahnya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sulbi seorang nabi ke sulbi nabi yang lainnya. Nabi Adam kepada Nabi Syith kepada Nabi Nuh kepada Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, sampai kepada kedua orang tua Rasulullah, sampai kepada menjadi wujud aslinya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menjadi dalil. Ini juga menjadi dalil menurut sebagian ulama bahwa orang tua Nabi itu bukan kafir. Kenapa? Jelas, wa taqallubaka fis sajidin.
berpindah-pindahnya nur Nabi Muhammad dari satu orang sujud ke orang sujud berikutnya. Lah kalau memang kafir orang tua Nabi, kenapa disebut oleh Allah minas sajidin? Orang yang sujud. Enggak. Orang tua Nabi itu bukan kafir. Sehingga kalau ada orang bahas-bahas, ya, sekarang saya mau tanya, Abu Lahab, apakah ada khilaf? Apakah ada perbedaan pendapat ulama yang mengatakan Abu Lahab itu ada yang berpendapat Muslim? Ada kira-kira? Apakah ada pendapat ulama yang mengatakan Abu Lahab itu Muslim? Nggak ada. Sepakat. Kenapa? Nas Al-Quran. Nas Al-Quran. Tabbat yada abi lahabi wa tab ila akhir surah. Nas Al-Quran, Abu Lahab paman Nabi adalah kafir, masuk neraka selama-lamanya, nggak mungkin masuk surga. Nggak ada khilaf ya. Ada Durrah, putrinya Abu Lahab, hijrah dari Mekah ke Madinah, ikut Rasulullah SAW. Ketika sampai di Madinah, Durrah putri Abu Lahab ini dibully sama muslimat yang ada di Madinah. Oh ini ya putri Abu Lahab itu. Nanti ketemu orang lagi juga, oh ini ya putrinya Abu. Kecewa nih. Durrah ini merasa dibully, merasa dinyek, hanya gara-gara kesalahan orang tuanya. Akhirnya madul sambat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana nih perempuan-perempuan Madinah? Salah, saya kan nggak bisa milih jadi anaknya siapa. Takdirnya Allah pilih saya menjadi putrinya Abu Lahab. Tapi mereka ngenyek saya gara-gara ayah saya Abu Lahab. Maka Rasulullah naik mimbar khutbah. Ma balu rijalin yu'dzunani fi qarabati. Apa perlunya sih kalian ini menyakiti perasaanku dalam urusan kerabatku? Menyakiti perasaanku dalam urusan kerabatku. Nih Durrah ini kalian nyek gara-gara ayahnya, itu menyakiti perasaanku. Padahal Abu Lahab nas Al-Quran tuh. Nas Al-Quran. Pernah sekali lagi di waktu yang lain, ada seorang sahabat setiap baca Fatihah setelahnya baca tabbat yadah. Selalu begitu. Didengarkan sama Nabi, kok terus-terusan orang ini? Ditegur sama Nabi, dimarahi sama Nabi. Nggak ada surat yang lain dah. Badal Abu Lahab itu fix adalah penghuni neraka, kafir, nggak ada khilaf. Musuh luar biasa kok sama Nabi. Jelas sudah. Tapi Nabi sakit hati kalau dibahas, diungkit-ungkit terus tuh. Kafirnya Abu Lahab bagaimana? Ada sahabat yang terus-terusan setelah Fatihah baca tabbat yada abi lahabi wa tab dan seterusnya. Diulangi, nanti sholat lagi baca itu lagi. Nggak ada surat yang lain, kata Nabi. Sehingga sebagian ulama salaf kalau baca Quran, khataman Quran atau baca Quran, begitu sampai pada surat tabbat yadah itu dibaca pelan, dibaca sir, dibaca lirih, dibaca berbisik tabbat yadah abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Khawatir itu bisa melukai perasaannya Rasulullah SAW. Abu Lahab fix, tapi bisa ada risiko melukai perasaannya Rasulullah. Saya mau tanya, orang tua Nabi kafir atau Muslim, ada khilaf nggak? Kan ada khilaf ya. Ada yang berpendapat orang tua Nabi kafir, ada yang berpendapat orang tua Nabi Muslim. Kan begitu? Jelas nih ya? Jelas ya? Lah kalau Abu Lahab itu bisa melukai perasaannya Rasulullah, lah gimana orang tua Nabi yang masih khilaf? Abu Lahab itu nggak ada khilaf. Lorati saya Kanjeng Nabi. Lah orang tuanya Nabi dewi ini Abu Lahab masih paman. Ini orang tuanya Nabi sendiri khilaf, dibahas. Apa perlunya? Apa perlunya? Apa faedahnya bahas orang tua Nabi kafir? Apa perlunya? Apa faedahnya? Informasi yang kita dapatkan apa setelah itu? Orang tua Nabi kafir. Apa terusan? Oh, orang tua Nabi kafir gitu. Terlepas khilaf ya. Terlepas khilaf. Abu Lahab itu nggak ada khilaf. Lorati Nabi. Lah kalau orang tuanya Nabi dewi yang khilaf, dibahas, diungkit-ungkit, hati-hati loh. Melukai perasaannya Nabi. Man adani faqad adallah wa man adallah fayushiku ayakhudha. Barang siapa yang melukai perasaanku, melukai Allah. Barang siapa yang melukai Allah, nyakiti, bikin murka Allah, nyaris dia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati neraka wis mari. Tamat riwayatnya sudah. Hati-hati. Hati-hati. Ilmu itu bukannya sekedar ilmiah. Ilmu itu juga disertai dengan adab. Apalagi yang dibahas adalah adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalil sebagian ulama yang mengatakan bahwa
orang tua Nabi itu adalah muslim. Wa tagallubaka fis sajidin, berpindah-pindahnya nurmu wahai Muhammad dari orang yang sujud kepada orang yang sujud berikutnya. Nabi Adam kepada Nabi Nuh kepada Nabi Syith, Nabi Syith kepada Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, kepada Adnan, kepada kakek-kakek Rasulullah, sampai kepada orang tua Nabi Abdullah dan Siti Aminah. Itu adalah gambaran bagaimana mereka orang tua Nabi adalah sebetulnya muslimin muslimat semuanya. Nah, kemudian dalam sebuah kitab Madarijus Su'ud. Madarijus Su'ud ini satu kitab karya Asy-Syaikh Nawawi Banten. Asy-Syaikh Nawawi Banten. Nah, dikatakan di situ begini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menempatkan nur Nabi Muhammad di bawah arsy, sampai pada akhirnya Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Sehingga setelah Allah ciptakan Nabi Adam, nur tersebut Allah titipkan ada di tulang sulbinya Nabi Adam alaihissalam. Sehingga dari situ Allah perintah malaikat untuk sujud sama Nabi Adam. Ada banyak tafsir. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Kenapa sih Allah perintah malaikat sujud kepada Nabi Adam itu? Ada yang berpendapat karena karena Nabi Adam punya ilmu yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradhum 'alal malaikah ila akhir surah, ila akhir ayat. Ketika Allah berikan kepada Nabi Adam ilmu, sementara ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Adam tidak Allah berikan kepada para malaikat. Maka dari itu Allah perintah malaikat sujud sama Nabi Adam, sujud penghormatan, sujud tahiyah. Ada pendapat yang mengatakan Nabi Adam, para malaikat diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Sebagai tanda dan dalil hujjah bahwa manusia itu lebih afdal derajatnya daripada malaikat. Tapi ada juga pendapat ulama seperti dalam kitab Mir'atus Su'ud ini dikatakan bahwa Nabi Adam, para malaikat sujud sama Nabi Adam itu dalam rangka menghormati nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di tulang sulbinya Nabi Adam alaihissalam. Nah, awal mulanya malaikat sujud kepada Nabi Adam bukan berhadapan-hadapan. Jadi Nabi Adam ngadep ke sana misalkan ya, malaikat sujud di belakangnya. Lu kan aneh ya? Sujud hormat kepada Nabi Adam tapi bukan menghadap Nabi Adam. Tapi justru membelakangi, ada di belakangnya Nabi Adam. Mereka sujud dari arah belakang. Maka Nabi Adam tanya, lima haula'il malaikah yagifuna khalfa dhahri sufufan. Ya Allah, kenapa mereka sujud atas perintahmu, hormat kepadaku tapi dari arah belakang? Kenapa ya Allah kok sujudnya mereka dari arah belakang? Hormat kepadaku tapi dari arah belakang. Ya Adam, yanzuruna ila nuri habibi Muhammadin khatamir rusul alladzi akhrajahu min dhahrik. Alladzi ukhrijuhu min dhahrik. Adam, mereka tuh iman, mereka tuh sujud hormat kepada kamu karena mereka melihat nur Nabi Muhammad ada di tulang sulbimu. Mereka hormat kepada kamu asalnya itu karena nur Nabi Muhammad yang aku titipkan ada di tulang sulbimu. Maka Nabi Adam minta, ya Allah, kalau begitu jadikan nur itu yang tadinya di tulang sulbiku ada di wajahku sehingga malaikat itu sujud kepadaku dalam rangka melaksanakan perintahmu dari arah depan sebagaimana mestinya. Maka Allah pindah nur Nabi Muhammad SAW yang tadinya di tulang sulbi ada di antara kedua alis, ada di pelipis Nabi Adam alaihissalam. Pada akhirnya para malaikat pindah mereka semuanya, bersof-sof, panjang sofnya. Mereka sujud kepada Nabi Adam dalam rangka hormat kepada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nur Nabi Muhammad ada di pelipis Nabi Adam, nggak bisa ngelihat. Kita bisa ngelihat pelipisnya kita sendiri, nggak bisa. Nabi Adam kepingin bisa melihat langsung nurnya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, sekali lagi aku minta, aku mohon ya Allah, jadikan nurnya kekasihmu Muhammad itu ada di tempat yang bisa kulihat. Maka ada dua riwayat. Ada yang mengatakan nurnya Nabi Muhammad ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala ada di sababah, telunjuk Nabi Adam. Sehingga sunnah ketika kita sholat, ketika mengangkat tangan ketika tahiyat untuk melihat telunjuk kita.
Kenapa? Nabi Adam selalu melihat telunjuknya. Selalu melihat telunjuknya. Kenapa? Indah nur Nabi Muhammad yang ada di telunjuknya Nabi Adam. Ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa nur Nabi Muhammad setelah diminta oleh Nabi Adam untuk dipindah ke tempat yang bisa beliau lihat, ditaruh ada di jempol. Ditaruh ada di jempol, kuku, ibu jari Nabi Adam alaihissalam. Sehingga kita kadang-kadang sering melihat orang kalau ketika adzan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah itu mengecup jempolnya kemudian diusapkan ada di matanya. Marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad Nabilah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang kekasihku, pelipur laraku Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayatnya, tapi bukan hadis. Ada riwayatnya amal daripada para ulama, tapi bukan hadis. Artinya mengecup jempol kemudian diusapkan ada di mata itu bukan sunnah. Tapi jangan keburu dibid'ahkan. Seperti yang sering saya kasih tahu, kita ini banyak nggak tahu daripada tahu. Nah kalau kita ini banyak nggak tahu nyalahkan orang, hati-hati loh, hati-hati. Iya. Ada orang tanya, ini kanan apa kiri ya? Nggak eru, terus ngomong kanan. Ya kan mencelakakan orang lain itu namanya. Kalau nggak tahu jawab nggak tahu. Kita ini orang bodoh, termasuk saya, orang bodoh. Kalau melihat perbedaan, jangan terburu-buru menyalahkan. Mungkin beda mazhab, mungkin ada riwayat, mungkin ada kitab yang belum saya baca, mungkin ada ulama yang dia kenal saya nggak kenal. Selesai. Jangan terburu karena beda. Waduh, bid'ah, sesat, kafir, neraka. Waduh, duh. Ya berat, hancur Islam dari dalam kalau seperti ini. Nggak usah diperangi dah. Ya hancur dengan sendirinya. Panjang sebetulnya, insya Allah akan saya bahas di pertemuan yang akan datang. Penting karena banyak sekarang orang yang mempertanyakan daripada nur Nabi Muhammad. Kemudian banyak diantara kita yang juga mengamalkan satu amalan tapi nggak tahu dalilnya. Seperti ketika kita mengangkat tangan ketika kita tahiyat sunnah untuk melihat ya ketika kita tahiyat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan seterusnya sampai selesai salam untuk melihat kuku telunjuk kita. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah ketika adzan ada yang mengecup kemudian jempolnya diusapkan ada di mata. Oh ternyata ada dalilnya walaupun bukan riwayat hadis Nabi. Nabi nggak pernah melakukan itu. Tapi diceritakan ada seorang ulama mengecup ya ketika asyhadu anna Muhammad Rasulullah mengecup jempolnya ditaruh ada di mata. Satu muridnya tanya kenapa Anda lakukan itu? Aku senang walaupun nggak ada riwayat. Nggak ada riwayat hadis. Sekali waktu ditinggalkan. Nggak wis karena nggak ada hadisnya aku nggak berani ditinggalkan. Subhanallah sakit mata, diobati pergi ke dokter, diobati macam-macam nggak sembuh-sembuh. Dalam satu mimpi ketemu Rasulullah SAW. Sakit mata ya? Iya ya Rasul. Lah kamu sudah betul-betul ngamalkan? Ya ketika terdengar namaku asyhadu anna Muhammad Rasulullah ketika adzan mengecup jempolmu kemudian kamu usapkan mataku ke matamu. Kamu putus, kamu berhenti, nggak istiqomah melakukan itu. Kalau kamu ingin sembuh, maka besok ketika kamu dengar adzan, lakukan hal yang sama. Seterusnya seperti itu. Kamu tidak akan sakit mata dan kamu tidak akan buta untuk selama-lamanya. Ada riwayat begitu, terutama dari mazhab Maliki. Di kitab-kitab mazhab Maliki. Nah, ini penting untuk kita tahu. Yang jelas kita beruntung betul menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita diakui sebagai umatnya beliau dan mudah-mudahan kita semuanya ya berhak, pantas, layak, patut untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa ghurabatin lana fi dinina ma hal kutri unsa wa dzakar. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa khilla atqiya ulama nahda bil khair mufa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa agirra birridha minkal uyun waqti anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulan manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi taqshal mustafa man ila al-haqqi dana wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa 'ala al-ali al-kiram syurafa wa 'ala as-sahbi masabihil ghurar. Allahumma ahdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa
Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.